Selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia, buah karya dari autor Poponira. Ada bab kelima, 5 menit, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Selesai dengan laptopnya, Luka pun bergegas menyusul mama dan adiknya. Seperti biasa, Luka mendapat bagian mencuci piring, sementara mama dan adiknya memasak makan malam serta menyiapkannya. Sayang, sebenarnya apa yang sedang kalian berdua lakukan tadi? Tanya Jia setelah mereka semua selesai menyantap makan malam. Itu mah, Lucy sedang mencari informasi tentang Ai. Bukan apa-apa kok mah, cuma tugas biasa. Dengan cepat Luka memotongnya sebelum adik kecilnya itu mengungkap tentang Raiden yang sangat mirip dengannya. Oh, rajin sekali anak mama. Setelah ini kalian berdua cepatlah pergi tidur, agar besok kalian tidak terlambat ke sekolah baru kalian, ujar Zia sembari tersenyum bangga dan membelai rambut kedua anak kembarnya. Iya mah, selamat malam, ucap Lucia yang beranjak dari tempat duduknya, kemudian mengecup pipi mamanya dan pergi menuju ke kamarnya. Selamat malam mah, semoga mimpi indah. Kini Luka yang memberikan kecupan selamat malam pada mamanya dan berjalan menyusul adiknya. Jangan lupa cuci kaki dan sikat gigi kalian dulu sebelum tidur ya, pesan Zia yang teringat aktivitas wajib sebelum anak-anaknya tidur. Oke, Mam, saut Luka dan Lucia serentak. Tanpa aku sadari, sekarang anak-anakku sudah tumbuh besar, menjadi anak yang pintar dan mandiri. Kumam Zia yang merasa sangat bangga mempunyai anak seperti Luka dan Lucia. Keesokan paginya terjadi sedikit kegaduhan antara ibu dan anak kembarnya itu. Pasalnya, Lucia sulit sekali dibangunkan, sementara Zia sudah hampir terlambat untuk menyerahkan hasil risetnya pada pihak Blues Group. Luka, Lucia, cepat bangun! Mama sudah hampir terlambat ke kantor nih! Teriak Zia yang juga sedang sibuk menyiapkan sarapan. Mama, tumben sekali jam segini sudah dandan rapi, ujar Luka yang terlihat masih mengantuk. Astaga, Luka! Kenapa kau baru bangun sekarang? Cepat pergi mandi dan bersiap, perintah Zia yang merasa sedikit frustasi pagi itu. Iya, Ma, saut Luka dengan malas. Ia pun berjalan kembali menuju kamarnya untuk mandi dan bersiap. Luka, di mana adikmu? Tanya Zia yang belum melihat Lucia. Lucy masih tidur kali, Ma. Dengan santainya Luka menjawab. Zia pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala saja melihat tingkah putranya itu. Kalau Lucy masih tidur, harusnya kamu bangunin dong sayang, ujar Zia dengan gemasnya. Ingin sekali dia menjubit keras-keras pipi tembemnya itu. Oke, Mam. Luka pun tertawa. Dia senang sekali sudah bisa membuat mamanya merasa geram padanya. Setelah itu, Luka berlari kecil masuk ke dalam kamarnya. Dia kemudian membangunkan Lucia sesuai perintah dari mamanya, dan kedua bocah kembar itu mulai bersiap untuk pergi ke sekolah barunya. Dia pun menyuruh kedua anak kembarnya itu untuk cepat menghabiskan sarapan mereka. Tidak lupa dia juga menyiapkan bekal makan siang untuk keduanya. Setelah itu, dia langsung mengantarnya ke sekolah baru mereka. Selesai mengurus surat kepindahan anak kembarnya, dia langsung tancap gas menuju ke perusahaan Blues Group. Berkali-kali dia melihat arah jarum jam di tangannya yang sudah menunjukkan lebih 5 menit dari awal pertemuan mereka. Sesampainya di perusahaan Blues Group, Zia langsung memarkirkan mobilnya dengan sembarang. Dia langsung berlari masuk ke dalam perusahaan itu tanpa menghiraukan peringatan yang diberikan oleh Pak Satpam. Nona, Anda tidak boleh memarkirkan mobil di sini, atau kami harus bertindak tegas. Seorang Satpam berusaha memperingati Zia dengan tegas, namun Zia tidak peduli. Dia terus saja berlari masuk ke dalam perusahaan sembari berkata, Maaf Pak, cuma sebentar kok. Begitulah cara Zia mengabaikan peringatan sang Satpam. Zia kemudian terus berjalan menuju ke resepsionis, lalu mengatakan, Permisi Mbak, saya memiliki janji temu dengan Tuan Raiden Karo Safir. Apakah beliau sudah berada di tempatnya? Atas nama siapa ya Mbak? Tanya sang resepsionis guna untuk memeriksa jadwal yang dimaksud. Arja Maverick, dari Kelvin Group Mbak. Zia menjawabnya dengan deru napasnya yang masih tersengal-sengal. Sebentar ya Mbak, saya akan memberitahukan pada sekretarisnya terlebih dahulu, ujar sang resepsionis yang kemudian mulai menekan sebuah nomor dan menunggu sesaat sampai panggilannya tersambung. Oh, silakan. Dengan senang hati Zia mempersilahkannya.
karena dia juga harus mengatur napasnya terlebih dahulu, efek dari berlari tadi. Halo, selamat pagi Tuan Will. Maaf, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di sini ada tamu yang ingin menemui Tuan Safir. Atas nama Arzia Maverick dari Kelvin Group, apakah diizinkan? Tanya sang resepsionis melalui sambungan telepon. Oh, baik Tuan Will, saya mengerti. Akan saya sampaikan padanya. Lanjut sang resepsionis yang sepertinya sudah mendapatkan jawaban. Zia yang berada tepat di sebelahnya pun menampilkan mata yang berbinar, berharap proyeknya akan langsung diterima. Baik, terima kasih Tuan Will, ucap sang resepsionis sebelum menutup sambungan teleponnya. Bagaimana, aku bisa bertemu dengannya bukan? Tanya Zia dengan penuh antusias. Maaf Mbak, tapi Tuan Safir tidak bisa menemui Anda sekarang, karena Anda terlambat datang dari jadwal yang sudah dijanjikan. Sang resepsionis pun menyampaikan sama persis seperti yang dikatakan oleh bosnya. Apa? Seketika kedua bola mata Zia membulat dengan sempurna mendengar bahwa dirinya ditolak hanya karena terlambat 5 menit saja. Hei Mbak, bagaimana bisa dia tidak mau menemuiku hanya karena alasan sepele seperti ini? Aku hanya terlambat 5 menit saja, bukan 5 jam. Apalagi 5 hari. Apakah 5 menit itu tidak bisa dia maklumi sama sekali? Cecar Zia yang masih tidak terima dengan penolakan ini. Maaf Mbak, tapi itu sudah menjadi keputusan Tuan Safir. Beliau sedang bersiap untuk pergi menghadiri rapat penting. Jelas sang resepsionis lagi, berharap Zia bisa mengerti kali ini. Mbak, hubungi bosmu lagi, biar aku yang bicara langsung padanya. Perintah Zia pada sang resepsionis agar menghubungi Tuan Safir atau apalah itu. Sebab dia sudah tidak bisa bersabar lebih dari ini. Emosinya sudah memenuhi seluruh rongga dadanya, bahkan sudah tertumpuk di atas ubun-ubun. Sang resepsionis pun menjadi bingung harus menyikapinya seperti apa lagi. Terlebih lagi raut wajah Zia sudah terlihat sangat kesal. Selamat pagi Tuan Safir. Sang resepsionis langsung meninggalkan tempatnya untuk menyapa sang bos besar yang akan pergi keluar itu. Beruntung bagi sang resepsionis, sebab bosnya turun di saat yang sangat tepat. Mendengar perkataan sang resepsionis, Zia pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah sang resepsionis memberi hormat dengan tatapan sinisnya. Hanya dengan sekali lihat, Zia bisa langsung tahu bahwa pria tampan yang terlihat dingin dan sangat arogan itu adalah Tuan Raiden Kano Safir yang dia cari. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.